Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfianto Suprayoga, NIM S2018-1070. Di sini saya akan menerangkan tentang penyusunan bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Perancangan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas utama untuk berkomunikasi melalui tulisan mengenai objek yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan peraturan bahasa perundang-undangan yang mempunyai corak tersendiri dan mempunyai ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui dan dicermati. Jika seseorang berbicara dalam peraturan perundang-undangan, berarti dia berbicara bahasa hukum. Lebih tepatnya berbicara bahasa dalam hukum tertulis, di mana ini banyak ahli hukum yang beranggapan bahwa bahasa yang digunakan dalam hukum berbeda dengan bahasa Indonesia yang lain. Padahal dalam bab 3 ragam bahasa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU nomor 12 tahun 2011 lampiran 2 disebutkan sebagai berikut. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengerjaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan terjemihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebaguan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisannya. Rumusan masalahnya di sini adalah: 1. Jelaskan bagaimana bahasa dalam peraturan perundang-undangan dalam segi pembentukan kata, penyusunan kalimat, atau teknik penulisan. Yang kedua, jelaskan para ahli yang mendefinisikan bahasa dalam perundang-undangan. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri yang dikemukakan oleh para ahli bahasa dalam perundang-undangan. Pendekatan di sini adalah ditinjau dari sifat penulisan, maka penulisan makalah ini tergolong dalam kategori penulisan makalah yang bersifat deskriptif. Penulisan deskriptif merupakan sebuah penulisan yang berupa gambaran terhadap pelaksanaan, mekanisme penyelesaian kasus, dan mengungkapkan latar belakang suatu kasus terjadi. Penulisan deskriptif ini mempelajari masalah yang timbul di masyarakat serta situasi tertentu, termasuk kegiatan-kegiatan atau sikap atau pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Analisis data di sini adalah kegiatan untuk memaparkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayatun, NIM S2018-2042 akan menjelaskan tentang pembentukan kata dan penyusunan kalimat. Pembentukan kata dalam bahasa perundang-undangan dilakukan dengan berpedoman pada morfologi bahasa dan pedoman umum pembentukan istilah. Pembentukan kata ini termasuk dalam bentuk dan pilihan kata atau diksi. Selanjutnya contoh pilihan kata dalam perundang-undangan. Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 serta pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilihan kata dilaksanakan pada ayat tersebut bermakna dijalankan, sehingga sangat aneh jika jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak serta pendapatan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dapat dilaksanakan adalah pekerjaan atau tugas, bukan jenis dan tarif serta pendapatan daerah seperti pada ketentuan di atas. Agar menjadi norma yang baku, ketentuan tersebut harus diubah menjadi sebagai berikut. Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 serta pendapatan daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah penyusunan kalimat. Penyusunan kalimat dalam perundang-undangan juga harus mengikuti kaidah sintaksis bahasa Indonesia. Dengan demikian, unsur wajib dalam kalimat seperti subjek dan predikat harus selalu ada dalam ketentuan yang dituangkan dalam pasal atau ayat. Tanpa kehadiran salah satu unsur tersebut, pasal atau ayat dalam perundang-undangan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai norma, karena norma harus berupa proposisi. Contoh beberapa kasus dalam hal pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berada di dalam kawasan hutan konservasi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam. Contoh tersebut terdiri atas dua bagian utama, yaitu dalam hal pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berada di dalam kawasan hutan konservasi dan hanya dapat digunakan untuk wisata alam. Bagian ini lazim disebut dengan keterangan atau adverbial, dan bagian yang kedua dengan demikian bagian kedua lazim disebut predikat. Dengan demikian kalimat tersebut belum dapat dikatakan sebagai norma karena subjek kalimat belum ada. Untuk itu agar menjadi norma, contoh tersebut harus diperbaiki dengan memunculkan subjek kalimat pengusahaan panas bumi seperti tampak pada 3E atau 3B sebagai berikut. A. Dalam hal pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang berada di dalam kawasan hutan konservasi, pengusahaan panas bumi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam. B. Pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang berada di dalam kawasan hutan konservasi hanya dapat digunakan untuk kegiatan alam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik penulisan yang tepat mempermudah pemahaman terhadap suatu norma yang akan diungkapkan. Norma yang terdapat dalam ketentuan berikut sulit dipahami karena tidak disajikan secara baik. Pasal 62. Contohnya, perawat dalam asuhan perawatan dilarang memberi obat selain obat bebas dan obat bebas terbatas, kecuali dalam melaksanakan tugas dalam kondisi keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 36. Kalimat dalam norma di atas secara bahasa tidak salah, tetapi dalam memahami informasi apa yang diungkapkan diperlukan kecermatan tersendiri untuk memahami informasi apa yang akan disampaikan. Kesulitan pemahaman terhadap pasal tersebut terletak pada penggunaan kata depan atau konjungsi dalam secara berulang. Untuk memudahkan pemahaman, konjungsi dalam bisa berganti dengan kata atau sebaliknya, dan sebaliknya dibuat tabulasi seperti perubahan pada ayat 1 dan 2 seperti yang di bawah. Kalau kita mempelajari apa yang dikemukakan oleh E.A. Dringer dengan mengutip pendapat G. Stephen menyatakan bahwa dalam bahasa perundang-undangan tidaklah cukup sekedar mencapai kecermatan yang menjadikan seorang yang beritikat
baik dalam mengilhaminya, melainkan apabila mungkin perlu mencapai tingkat kecermatan yang menjadikan seseorang yang beretikat baik tidak dapat salah memahaminya. Sultan Sultan Takdir Al-Isbana mengemukakan bahwa bahasa yang dipergunakan untuk hukum adalah bahasa Indonesia yang sublim, yaitu jernih dan murni. Khusus untuk bahasa dan perundang-undangan, Anton M. Mulyono mengatakan bahwa sebagai berikut: bahasa dalam bahasa undang-undang yang dituntut harus jelas, tepat, dan tidak boleh bermakna ganda, serta tidak menyapa orang secara pribadi. Selain itu, kalimat dalam perundang-undangan cenderung mirip suatu formula seperti sebagai berikut: barang siapa yang dihukum atau dipidana dengan hukuman. Ahmad Hamid S. At-Tamimi mengemukakan bahwa dalam membicarakan bahasa Indonesia dalam perundang-undangan, semua pihak berkepentingan agar susunan kata dan pembentukan kalimat yang dituangkan dalam proses pembentukan peraturan negara tersebut jernih dan baik, sehingga peraturan negara itu terbebas dari ketidaksempurnaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Ifta Fauziah akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Dalam perumusan suatu perundang-undangan, Montesquieu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut. Yang A, gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana. Yang B, istilah yang dipilih sedapat-dapat bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud agar meninggalkan sesedikit mungkin timbulnya perbedaan pendapat secara individual. Yang C, hendaknya membatasi diri pada yang real dan aktual, serta menghindarkan diri dari kiasan dan dugaan. D, hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pikiran pembacanya, karena rakyat banyak mempunyai tingkat pemahaman yang sedang-sedang saja. Hendaknya tidak untuk latihan logika, melainkan untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata manusia. E, hendaknya tidak merancunkan yang pokok dengan yang pengecualian atau pengubahan, kecuali apabila dianggap mutlak perlu. F, hendaknya tidak memancing perdebatan atau pembantahan, karena berbahaya memberikan alasan-alasan yang tidak terlalu rinci, karena hal ini dapat membuka pintu pertentangan. G, di atas segalanya hendaknya betul-betul mempertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis. Hendaknya tidak menggoyahkan dasar-dasar nalar dan keadilan serta kewajaran yang alami. Jeremy Bentham mengemukakan adanya ketidaksempurnaan yang dapat mempengaruhi undang-undang, dan ketidaksempurnaan ini dapat dijadikan asas-asas bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketidaksempurnaan tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketidaksempurnaan tingkat pertama disebabkan hal-hal yang meliputi arti ganda, kekaburan, dan terlalu luas. Yang kedua, sedangkan ketidaksempurnaan tingkat kedua disebabkan hal-hal meliputi ketidaktetapan, ungkapan ketidaktetapan tentang pentingnya sesuatu, berlebihan, terlalu panjang lebar, membingungkan, tanpa tanda yang memudahkan pemahaman, ketidakteraturan. Dan menurut Ahmad Hamid S. At-Tamimi, di dalam merumuskan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan: yang pertama, tidak boleh mempunyai arti yang kembar. Yang kedua, harus menggunakan ungkapan-ungkapan yang jelas, jangan berpuisi. Yang ketiga, jangan menggunakan ungkapan yang tidak sempurna. Yang keempat, gaya bahasanya harus padat dan sederhana. Yang kelima, pergunakan istilah yang sudah mutlak atau tetap. Yang keenam, jangan mengacaukan yang pokok dengan pengecualian-pengecualian. Yang ketujuh, hindarkan ketidakteraturan dalam menggunakan kata-kata. Yang kedelapan, jangan menggunakan kalimat yang terlalu panjang, jadi singkat-singkat saja. 9. Mempertimbangkan baik-baik perlu tidaknya peraturan tersebut agar jangan sampai suatu saat hukum itu menjadi korban. Sekian pemaparan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.